Halo Leo, kembali lagi dengan Mimin di sini. Kali ini kita kembali akan membahas hal-hal yang akan ditampilkan atau dimunculkan dalam anime Tokyo Revengers episode ke-8 dari sudut pandang manganya. Nah Leo, yo gaslah bahas bocoran Tokyo Revenger episode ke-8. Yos, mari kita melintasi waktu. Baik, di episode sebelumnya atau episode ke-7 merupakan adaptasi dari 3 chapter manga Tokyo Revengers, yaitu chapter ke-15, ke-16, dan ke-17. Di episode ke-7 kita diperlihatkan momen pertarungan antara Osanai melawan Pachin, Maiki, dan Draken. Sebuah tendangan 360 derajat dengan cepat Maiki daratkan tepat di kepala Osanai dan membuatnya terhempas ke tanah. Kita juga melihat aksi Draken yang menghentikan upaya Osanai untuk melukai Maiki dengan pecahan botol. Kemudian kita juga mendapati momen di mana Touman terpecah menjadi 2 kubu, yaitu kubu Maiki dan kubu Draken. Di akhir episode, Takemichi ditempatkan dalam situasi di mana Maiki dan Draken saling serang dengan benda-benda yang ada di sekitar rumah Takemichi, mulai dari sepeda, tongkat baseball, skateboard, pancing, bola, dan lain-lain. Dan di saat itulah Takemichi kebingungan bagaimana cara menghentikannya. Baik, kita mulai masuk ke hal-hal yang akan muncul dalam Tokyo Revengers episode ke-8. Masih melanjutkan momen perselisihan antara Maiki dan Draken. Kemungkinan bakalan ada 3 chapter lagi yang akan diadaptasi untuk episode ke-8, yaitu chapter 18, 19, dan 20. Di episode ke-8 nanti akan melanjutkan momen pertengkaran Maiki dan Draken. Di saat keduanya bersiap untuk semakin serius dan ingin menyelesaikan perselisihan mereka di halaman rumah Takemichi, Takemichi tiba-tiba menampilkan ekspresi kesal kepada keduanya. "Tunggu, jangan seenaknya menghancurkan kenanganku yang berharga," ucapnya. Sementara itu, 4 sekawan tim konyol ketakutan menyaksikan apa yang Takemichi akan lakukan. Dan ketika mendengar dan melihat kemarahan serta kekesalan Takemichi, baik Maiki maupun Draken akhirnya menyadari perbuatan yang tanpa sadar mereka lakukan. Wajar sih, Takemichi sangat kesal. Barang-barangnya semua hancur berantakan. Takemichi berlari mendekat dan berusaha memukul Maiki. Namun Maiki dengan mudah menghindarinya dan membuat Takemichi terjerembab ke arah tumpukan sampah. Karena merasa tidak enak dengan apa yang ia lakukan bersama Draken, Maiki menanyakan apakah Takemichi baik-baik saja usai masuk ke tumpukan sampah. "Diam, kalian pikir kenanganku tidak penting," ucap Takemichi yang kembali bangkit dari tumpukan sampah. Wow, tenanglah," ucap Draken. "Tenang kepalamu," ucap Takemichi sambil menarik kerah bajunya. Akun bersama yang lain berlari mendekat. Akun menahan Takemichi. "Hentikan," ujar Akun. "Kau ingin mati?" "Diam, lepaskan aku. Kalian pikir barang-barang di sekitar kalian tidak penting," ucap Takemichi kembali berteriak. Mendengar itu, karena memang merasa bersalah, dengan ekspresi canggung, Draken meminta maaf atas perbuatannya dan atas rusaknya barang-barang milik Takemichi. Dalam posisi ditahan oleh Akun, Takemichi mengeluarkan kata-kata yang membuat Maiki dan Draken terdiam. "Tidak penting. Jadi maksudmu bertarung itu lebih penting, ha?" Akun melepaskan Takemichi yang akhirnya terduduk tersimpu. Sementara Maiki dan Draken masih memperhatikan Takemichi yang kembali berbicara. "Tidakkah kalian berpikir saat kalian bertengkar betapa terganggunya orang lain? Semua yang mengidolakan dan mengikuti kalian, semuanya bertengkar. Ini bukan hanya masalah kalian saja. Kalian memecah belah Touman dan menghancurkannya," ucap Takemichi dengan nada tinggi dan dengan berlinang air mata. Sama seperti Maiki dan Draken, 4 sahabat Takemichi yang ada di TKP juga terdiam saat mendengar apa yang Takemichi katakan. "Aku tidak ingin itu terjadi. Aku tidak ingin menyaksikan itu terjadi." Maiki dan Draken seolah tercerahkan usai mendengar kata-kata Takemichi. Bahkan Draken sampai menundukkan kepalanya.
Kata-kata si cengeng nampaknya mengena di hati keduanya. Kembali ke cerita. Kalian begitu egois, bersikaplah lebih keren, ucap Takemichi yang terisak sambil mengusap air matanya. Setelah itu, Maiki mencoba mengatakan sesuatu. Takemichi, ujarnya. Lupakan, pulanglah, ujar Takemichi. Maiki kembali berkata, sejak tadi ada kotoran besar di rambutmu. Sebuah kotoran, sepertinya kotoran anjing yang sangat besar menempel di rambut Takemichi. Takemichi melompat kaget. Benda apa ini, ujarnya. Kau toilet Takemichi, ujar Draken dengan ekspresi menahan tawa. Benda itu sudah ada sejak kau jatuh ke tempat sampah. Kenapa kau tak mengatakannya dari tadi, ucap Takemichi pada Maiki. Karena kau lagi serius, ucap Maiki yang tertawa. Kemudian berlari pergi bersama Draken. Lari Kenshin, ujarnya. Dasar bau, ucap Draken mengolok-olok sambil berlari pergi. Meski kepala kena kotoran, Takemichi menyadari hal penting dan nampaknya lega. Karena saat ini, Maiki dan Draken sudah berbaikan. Usai mendengarkan ceramahnya yang penuh isak tangis dan juga kelakuan konyolnya. Sementara itu, kembali Ken Wakui menyelipkan hiburan atau komedi lagi dalam manganya. Saat Takemichi kebingungan bagaimana caranya menghilangkan bekas kotoran dari rambutnya, 4 serangkai sahabatnya termasuk Akun mencoba diam-diam pergi meninggalkannya. Jangan kabur kalian, ujar Takemichi. Namun keempat sahabatnya tetap kabur dan meninggalkan Takemichi. Lalu kemudian cerita berpindah ke taman, di mana kita melihat Takemichi dan Draken duduk. Dan di tengahnya ada Maiki yang mengobrol sambil berbaring. Mereka membahas momen konyol tragedi kotoran di kepala Takemichi. Dan setelah itu, Maiki dan Draken saling meminta maaf atas perbuatan masing-masing. Yang egois menganggap masing-masing yang paling benar perihal ditangkapnya Pachin oleh polisi. Sehingga terjadilah pertengkaran dan perpecahan di internal Touman. 4 sekawan memuji Takemichi karena berhasil mendamaikan Maiki dan Draken. Dan usai mendengar itu, Takemichi kembali teringat pada misi atau tujuannya kembali ke masa lalu. Karena dia berhasil mendamaikan Maiki dan Draken, artinya tanggal 3 Agustus, Draken tidak akan mati seperti yang terjadi di masa depan. Takemichi kemudian merebahkan tubuhnya seolah puas dan terbebas karena menurutnya misinya telah berhasil. Cerita berlanjut, masih di episode ke-8, namun mengadaptasi dari manga chapter 19. Di sebuah malam festival di tanggal 3 Agustus, sesuai apa yang disepakati oleh Hina, Emma, dan Takemichi, mereka menikmati malam festival bersama. Double date kah? Nampaknya Takemichi bersama Hina dan Emma bersama Draken. Dan dalam diam, Takemichi berkata dalam hati, karena dia berhasil mendamaikan Maiki dan Draken, maka tidak ada perpecahan dalam Touman dan Draken tidak mati. Misiku sukses, ujarnya. Jadi dia dalam hati meminta izin pada Naoto untuk mendapatkan imbalannya, yaitu menikmati malam festival bersama Hina. Draken dan Emma pergi duluan. Takemichi dan Hina juga pergi. Mereka berpisah di festival itu. Takemichi dan Hina menikmati malam festival tersebut hingga akhirnya hujan turun. Takemichi bersama Hina meninggalkan taman hiburan dan bazar. Mereka justru masuk atau melintasi sebuah hutan. Entah apa yang dipikirkan Takemichi. Apa jiwa mesumnya yang menuntunnya? Dahlah. Di hutan tersebut, karena kakinya lecet atau terluka akibat geta yang terlalu sempit, terjadi sebuah momen, bisa dibilang sebuah momen romantis Takemichi bersama Hina. Namun keromantisan tersebut terhenti karena dering telepon dari Yamagishi yang mengatakan sebuah informasi penting agar Draken berhati-hati. Karena meskipun Maiki dan Draken sudah berdamai, namun kubu yang mendukung Maiki sedang merencanakan sesuatu pada Draken. Beberapa bawahan masih tidak setuju dengan Draken, jika boleh kita sebut perihal Pachin atau tertangkapnya Pachin. Suasana di Touman semakin memanas dan akan terjadi pertikaian kedua. Mendengar apa yang Yamagishi katakan, Takemichi terdiam dan terkejut.
Karena anggapannya jika masalah telah selesai, ternyata masih berlanjut. Hina menanyakan apa yang sebenarnya tengah terjadi atau sedang terjadi. Namun Takemichi memintanya untuk menunggu di tempat tersebut karena ada hal penting yang ingin dia selesaikan. Dia akan kembali ke tempat tersebut setelahnya, ujarnya. Sambil berlari, Takemichi menyesali kecerobohannya karena menganggap masalah telah selesai. Di masa depan, Draken akan mati di tanggal 3 Agustus. Dan hari ini, meskipun itu malam hari, masih dalam tanggal 3 Agustus. Saat dia berlari, dia mendapati sekelompok orang dari Touman sedang berkumpul. Namun ada yang aneh, karena ada anggota Mobius juga di tempat tersebut. Anggota Mobius tersebut memberikan sebuah pisau atau belati kepada seseorang, dan orang tersebut adalah orang yang mengawali pertemuan Takemichi dengan Maiki. Dia adalah Kiyomasa, orang yang menjadi dalang adu manusia. Karena dendamnya pada Draken, dia akan mengambil peran untuk membunuh Draken. Apakah episode 8 akan berakhir di sini atau akan berlanjut masuk ke chapter 20, di mana terjadi momen Takemichi tertangkap basah sedang mengintip pertemuan dan rencana pembunuhan Draken. Takemichi dihajar oleh orang-orang di tempat tersebut. Kiyomasa meminta isolasi untuk mengikat dan membungkam mulut Takemichi. Dia berkata jika dia akan kembali setelah urusannya selesai untuk menjadikan Takemichi sebagai budaknya lagi. Semua orang pergi dan tinggallah Takemichi seorang diri, terisolasi tak berdaya di bawah guyuran hujan. Namun beruntung, Hina datang dan menyelamatkannya. Takemichi meminta maaf pada Hina karena telah meninggalkannya. Dia berkata pada Hina jika dia sungguh menyedihkan. Dia telah berusaha sekuat mungkin hingga terluka dan lelah. Dia telah mencoba melakukan yang terbaik, namun dia tetap tak bisa mengubah apapun. Takemichi menangis dan menyesali apa yang terjadi karena dia bodoh dan lemah. Dan andaikan dia adalah Maiki, tentu semua akan berbeda, ucapnya. Dia tentu akan bisa mengalahkan orang-orang yang membuatnya seperti saat ini. Namun di saat Takemichi semakin meratapi nasibnya, Hina mencium bibirnya dan mengatakan jika itu adalah ciuman pertama spesial untuk Takemichi. Karena menurutnya, Takemichi adalah orang yang paling spesial baginya. Orang yang ia beri ciuman memang bukan Maiki atau Draken, karena orang itu adalah Takemichi, seseorang yang menangis untuk orang lain dan menjadi frustasi karena orang-orang yang dia sayang dengan sepenuh hati. Tidak ada orang lain yang sekeren Takemichi, ujar Hina. Kata-kata Hina membuat Takemichi kembali kuat untuk mencoba merubah sesuatu yang buruk yang akan segera terjadi. Takemichi dengan wajah yang penuh dengan keberanian mengakhiri episode ke-8 dan cerita selesai. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.